Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nukman, mahasiswa dari Prodi Informatika PJJ Sarjana S1 Universitas Sibar Asia. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Dalam tugas ini saya mengambil judul Penerapan Struktur Data dan Algoritma pada Sistem Informasi Permintaan Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Kabupaten X. Adapun beberapa latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, yaitu yang pertama adalah e-government menuntut pelayanan publik digital yang cepat dan efisien. Lalu struktur data dan algoritma dapat membantu membangun sistem informasi yang optimal. Permintaan layanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kebanyakan masih bersifat manual, yaitu berkirim surat. Lalu pada mata kuliah ini diambil solusi yaitu digitalisasi permintaan layanan berbasis struktur data C++. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana penerapan struktur data dan algoritma dalam sistem informasi layanan publik, dan struktur data dan algoritma apa yang paling tepat untuk sistem tersebut. Adapun tujuan dan manfaat dari aplikasi ini yaitu yang pertama menjelaskan penerapan struktur data dan algoritma, yang kedua mengidentifikasi struktur atau algoritma yang relevan dan membangun sistem berbasis C++. Manfaatnya yang pertama untuk mahasiswa yaitu pemahaman praktik, yang kedua untuk praktisi IT yaitu untuk referensi teknis, dan untuk instansi yaitu menjadi inspirasi digitalisasi layanan. Adapun metodologi yang digunakan yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua desain sistem, yang ketiga implementasi program C++, dan yang terakhir analisis fungsionalitas. Adapun desain sistem yang digunakan yaitu yang pertama array digunakan pada jenis layanan, lalu queue digunakan untuk melakukan antrian layanan, adapun stack untuk menampilkan riwayat layanan, ada linked list untuk pemohon layanan, ada tree untuk kategori layanan, ada graph untuk alur peminjaman atau pengembalian. Fitur-fiturnya yaitu yang pertama tampilkan layanan, yang kedua ajukan permintaan, ketiga proses antrian menggunakan Vivo, lihat riwayat menggunakan Livo, lihat dan urutkan daftar pemohon, cari pemohon, struktur pohon layanan, dan simulasi BFS dan DFS pada alur peminjaman. Adapun yang pertama yaitu coding saya pada beberapa baris awal itu memanggil header dan library menggunakan IOString, string, queue, stack, vector, dan menggunakan namespace-nya std. Lalu baris berikutnya ada array jenis layanan. Di sini menggunakan string layanan list, menggunakan nama layanan list yang berisi eh, array string, yaitu perpustakaan keliling, workshop literasi, inklusi sosial, dan lain sebagainya. Lalu pada struktur data linked list untuk pemohon, yaitu yang pertama menggunakan tipe data struct dengan nama pemohon, berisi string nama layanan, string nama, string layanan, dan pemohon next. Lalu kita menggunakan kelas daftar room di mana pemohon headnya di private, lalu yang di public void, fungsi void tambah pemohon ini menggunakan string nama dan string layanan, di mana pemohon baru dibuatkan pemohon nama layanan dan
nol pointer. Jika head ini tidak ada, head sama dengan baru. Nah, jika tidak memenuhi, maka else-nya pemohon masuk ke pointer head while time sama dengan next, time sama dengan times next, next sama dengan baru. Itu untuk yang struktur data link untuk pemohon. Lalu berikutnya ada queue atau untuk antrian layanan menggunakan queue string nama antrian layanan. Berikutnya ada stack atau riwayat layanan. Ini menggunakan tipe data stack, dinamakan riwayat layanan. Kita mengambil string data, layanan front, antrian layanan dimasukkan, riwayat layanan di push data tadi ya. Lalu ada tree untuk kategori layanan, sama menggunakan stub tree node, isinya, lalu dibuat tree node baru, di sebelah kiri, layanan perpustakaan, di sebelah kanan, layanan kearsipan. Ini membuat tree. Lalu berikutnya, grab arrow layanan dengan BFS dan DFS dengan big notasi O dalam kurung V ditambah E. Menggunakan kelas grab, lalu membuat fungsi BFS seperti ini, lalu membuat fungsi DFS seperti ini, lalu string prosesnya ini untuk menyimpan apa namanya cara alur layanan. Lalu grabnya diproses sebanyak 6. Itu proses tambahan menambah jalur, memanggil fungsi tambah jalur ini 0 ke 0 ke 1 dan seterusnya sampai ke 5. Lalu proses DBFS 0 memanggil nama proses list, string proses list ini. Itu juga proses DFS. Berikutnya string bubble sort, sorting bubble sort menggunakan big notasi O dalam kurung N pangkat 2. Ini menggunakan fungsi urutkan pemohon. Mohon pointer I sama dengan head, di mana I, pemohon I, ini pointer C sama dengan I. Berikutnya, lakukan swipe mengurutkan eh, mengurutkan layanan, nama layan, mengurutkan pemohon. Lalu ada searching linear search dengan big notasi O dalam kurung N, yaitu memanggil fungsi cari pemohon dengan mengirim string keyword. Pemohon ini mencari layan apa pemohon berdasarkan nama. Adapun demo programnya seperti ini. Ini sudah saya tuliskan codingnya di cpp.sh. Lalu kita run. Ini ada 10 pilihan, yaitu yang pertama kita tampilkan jenis layanan. Ini ada 7 layanan yang tersedia, mulai dari perpustakaan keliling, workshop literasi, dan seterusnya. Lalu kita ajukan permintaan, kita pilih nomor 2, masukkan nama saya Nukman. Layanan tadi dari 1 sampai 7 mau yang ambil mana, misal kita minta perpustakaan keliling.
maka permintaan layanan telah ditambahkan. Kita coba lagi untuk nama yang lain, misal Budi. Kita milih misal nomor 3. Ada dua permintaan tadi yang kemudian kita proses layanan. Nomor 3, kita proses lagi nomor 3. Setelah dokumen diproses, lalu proses Budi, berarti dua-duanya sudah diproses. Selanjutnya kita tampilkan riwayat. Riwayat ini yang pertama tadi Nukman, lalu riwayat terakhir Budi. Setelah tampilkan riwayat, kita berikan daftar pemohon. Ini dibalik dari yang pertama sampai terakhir. Setelah tampilkan daftar pemohon, berikutnya tampilkan struktur kategori layanan. Jadi layanan ini di bawah mana ada dua bidang, yaitu bidang layanan perpustakaan dan bidang layanan kearsipan. Setelah menampilkan struktur, kita coba urutkan pemohon dengan bilik nomor 7. Termohon telah diurutkan berdasarkan nama, lalu kita tampilkan dulu. Eh, sorry. Untuk menambahkan nomor 5, ini sudah diurutkan berdasarkan nama. Lebih dulu baru Nukman. Lalu berikutnya kita cari pemohon. Senamanya kita cari namanya Budi. Itu nanti akan ditampilkan Budi meminta layanan NPP. Tadi meminta layanan NPP ditampilkan berdasarkan pencarian nama. Lalu sudah cari, kita simulasikan ada layanan peminjaman buku. Di sini alurnya daftar anggota dulu, lalu mencari buku, mengajukan pinjaman, mengambil buku, baca atau pinjam, lalu mengembalikan buku. Lalu yang terakhir kita keluar, nanti akan ditampilkan terima kasih. Itu tadi demo program yang sudah saya buat. Lalu hasil yang didapat yaitu yang pertama menangani layanan digital dengan struktur data, lalu mensimulasikan proses perpustakaan, lalu menyediakan antarmuka CLI yang sederhana, dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Adapun saran pengembangan, yaitu yang pertama bisa menggunakan algoritma yang lebih cepat, misal quicksort, lalu menambahkan tambahan penyimpanan file input-output, lalu menambahkan tampilan GUI, mungkin bisa di desktop atau website, menambahkan fitur edit atau hapus pemohon, dan terakhir validasi input keamanan. Berikutnya dari eh, dari program yang saya buat tadi dapat disimpulkan yang pertama struktur data dan algoritma memperkuat sistem layanan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Lalu bahasa C++ mendukung efisiensi dan kinerja. Dan terakhir simulasi layanan memperlihatkan aplikasi nyata dari struktur data. Hmm, kurang lebih demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Ini adalah daftar pustaka dari eh, makalah yang saya buat, presentasi yang saya buat ini. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.